Halo semua, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tentang pupuk vermicompost. Selamat menonton! Oke, untuk yang pertama, aku akan menjelaskan pengertian dari green chemistry. Green chemistry adalah pendekatan dalam kimia yang bertujuan mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia dengan merancang produk kimia dengan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan aman. Urgensi dari green chemistry sangat penting dalam konteks menjaga keberlangsungan planet kita dan kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa green chemistry sangat penting. Yang pertama, perlindungan lingkungan. Green chemistry berfokus pada pengurangan dampak negatif limbah dan polusi kimia terhadap lingkungan. Dengan menggunakan proses yang lebih ramah lingkungan seperti pengurangan limbah berbahaya dan bahan kimia beracun, green chemistry dapat membantu mengurangi polusi udara, air, dan tanah yang merusak ekosistem alami. Yang kedua, kesehatan manusia. Produk kimia beracun dapat memiliki dampak serius pada kesehatan manusia, seperti penyakit pernapasan, kanker, dan masalah kesehatan lainnya. Green chemistry membantu mengurangi risiko ini dengan mengembangkan bahan kimia yang lebih aman bagi manusia, serta mengurangi eksposisi terhadap bahan beracun dalam proses produksi. Yang ketiga, konservasi sumber daya. Green chemistry mendorong penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan merancang proses yang menghasilkan lebih sedikit limbah dan mengurangi konsumsi energi, green chemistry membantu melindungi sumber daya alam seperti air, energi, dan bahan baku yang semakin terbatas. Yang keempat, inovasi dan ekonomi. Mengadopsi prinsip-prinsip green chemistry dapat merangsang inovasi dalam industri kimia. Ini dapat mengarah pada pengembangan produk yang lebih efisien dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor yang berkaitan. Yang kelima, regulasi dan kepatuhan. Banyak negara dan organisasi internasional telah mengenakan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya dan praktik yang merusak lingkungan. Dengan menerapkan green chemistry, perusahaan dapat mematuhi regulasi ini dan menghindari sanksi hukum serta kerugian reputasi. Urgensi yang terakhir, kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan semakin lama semakin meningkat. Konsumen lebih cenderung memilih produk yang dihasilkan dengan metode ramah lingkungan, sehingga perusahaan yang mengadopsi green chemistry dapat menarik lebih banyak pelanggan dan membangun citra positif. Baik, selanjutnya yakni permasalahan yang terjadi di bidang pertanian. Terdapat banyak dampak buruk dari penggunaan pupuk buatan di mana dapat membunuh mikroorganisme yang berperan penting bagi pertumbuhan tanaman, dan juga dapat menghambat pembusukan senyawa organik yang dibutuhkan oleh tanaman. Menurut laporan Unit National Environment Program dan World Health Organization, sekitar 3 juta orang mengalami keracunan, dan juga sekitar 10-20 ribu orang meninggal di negara-negara berkembang. Selanjutnya pada bagian inovasi, ada vermicompost. Nah, pengertian vermicompost ini adalah kompos yang diperoleh dari hasil perombakan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh cacing tanah. Vermicompost merupakan campuran kotoran cacing tanah atau bisa disebut dengan casting dengan sisa media atau pakan dalam budidaya cacing tanah. Casting merupakan kotoran cacing yang mengandung partikel-partikel kecil dari bahan organik yang dimakan cacing dan kemudian dikeluarkan lagi. Kandungan casting tergantung pada bahan organik dan jenis cacingnya. Namun umumnya casting mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, fosfor, mineral, dan vitamin. Selanjutnya, ada kandungan kimia dan sifat fisik dari vermicompost. Vermicompost mengandung beberapa enzim seperti amilase, lipase, selulase, dan kinase yang berfungsi memecah bahan organik dalam tanah. Vermicompost memiliki unsur hara yang lengkap, baik mikro maupun makro. Unsur makro yang dimiliki pupuk vermicompost diantaranya, yang pertama adalah karbon, sebagai pengkondisi sifat fisik tanah yang mempengaruhi karakteristik agregat dan air tanah.
Karbon merupakan penyusun bahan organik. Yang kedua adalah nitrogen. Nitrogen memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga yaitu fosfor. Fosfor sangat penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfor dalam tanah jarang melebihi 0,01% dari total P, sehingga sangat diperlukan. Yang terakhir ada kalium. Kalium berfungsi meningkatkan proses fotosintesis, mengefisienkan penggunaan air, mempertahankan turgor, dan membentuk batang yang lebih kuat. Kemudian kita akan membahas peran cacing tanah dalam pengomposan. Penggunaan cacing tanah sebagai alternatif untuk mengurangi pemakaian pupuk buatan tidaklah mudah seperti pemanfaatan kompos. Cacing tanah adalah makhluk hidup yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam habitatnya, termasuk kandungan bahan organik tanah, air, temperatur, pH tanah, aerasi, karbon dioksida, bahan organik, suplai makanan, dan praktik pertanian di lapangan. Cacing tanah memiliki kemampuan mencerna berbagai jenis sampah organik, terutama yang telah mengalami tahap pengomposan pendahuluan seperti sampah dapur, sampah kebun, kertas, potongan tumbuhan, bubuk teh, bubuk kopi, dan kotoran ternak. Proses penguraian sampah organik oleh cacing tanah menghasilkan produk yang berbeda dari pupuk organik lainnya, yaitu humus yang akan diekskresikan oleh cacing. Nah, vermikompos hasil dari proses ini memiliki beberapa keunggulan, termasuk waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan dekomposisi alami bahan organik menjadi humus. Penguraian oleh cacing tidak menghasilkan bau yang tidak sedap seperti pada pembuatan kompos konvensional, karena proses ini berlangsung secara aerobik. Kotoran cacing dalam vermikompos adalah pupuk organik yang sangat baik bagi tanaman, karena lebih mudah diserap dan mengandung unsur makro yang esensial untuk pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, penggunaan cacing tanah dalam proses vermikompos dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi pemakaian pupuk buatan dengan keunggulan dalam pemrosesan sampah organik, penghasilan humus berkualitas, dan pupuk organik yang ramah lingkungan bagi tanaman. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan dan menyebutkan langkah-langkah teknis dalam vermicomposting. Yang pertama, ada pilih wadah vermicomposting. Pilih wadah yang sesuai, seperti bak atau kotak berlubang, dengan penutup agar cacing tanah dapat hidup di dalamnya. Kedua, persiapan media. Siapkan media vermicomposting yang biasanya terdiri dari campuran bahan organik seperti sisa makanan, daun kering, potongan kertas, dan sebagainya. Pastikan media ini lembab tetapi tidak terlalu basah. Yang ketiga, pilih cacing tanah. Gunakan jenis cacing tanah yang sesuai seperti cacing merah California atau Eisenia foetida untuk mengurai bahan organik. Cacing-cacing ini biasanya dapat dibeli dari penjual spesialis. Untuk langkah keempat, ada masukkan cacing ke dalam wadah. Letakkan cacing tanah ke dalam wadah vermicomposting yang telah Anda siapkan. Pastikan cacing ditempatkan secara merata. Yang kelima, ada beri makan cacing. Berikan makanan pada cacing berupa sisa makanan organik seperti sayuran, buah, dan sisa-sisa makanan. Hindari memberikan makanan yang terlalu asam atau berminyak. Yang keenam, ada atur suhu dan kelembapan. Pastikan suhu di dalam wadah vermicomposting berada dalam kisaran yang nyaman untuk cacing sekitar 18-25 Celcius. Juga, jaga agar media tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Yang ketujuh, ada jaga ventilasi. Pastikan ada ventilasi yang cukup di dalam wadah untuk menghindari kondisi anaerobik yang tidak diinginkan. Lanjut ke tahap 8, ada biarkan cacing bekerja. Biarkan cacing tanah mengurai bahan organik. Mereka akan menghasilkan pupuk yang kaya nutrisi dan tanah yang subur. Yang ke-9, ada pemisahan hasil vermicomposting. Setelah beberapa waktu, Anda dapat memisahkan cacing dari hasil vermicomposting. Ini bisa dilakukan dengan menggeser cacing ke satu sisi wadah dan mengambil hasil vermicomposting dari sisi yang lain. Terakhir, ada gunakan hasil vermicomposting. Hasil vermicomposting dapat digunakan sebagai pupuk organik yang kaya nutrisi untuk tanaman Anda. Ingat untuk selalu memantau kondisi wadah vermicomposting secara teratur dan memberikan perawatan yang diperlukan agar prosesnya berjalan dengan baik. Selanjutnya ada reaktor cacing sebagai tempat proses vermicomposting.
Reaktor cacing merupakan tempat terjadinya proses sampah organik yang sudah difermentasikan menjadi kompos, dijadikan media pemeliharaan cacing tanah juga. Cacing akan memakan sampah organik dan dikeluarkan dalam bentuk feses yang dikenal sebagai casting atau vermikompos. Reaktor cacing ini biasanya mempergunakan kotak yang terbuat dari kayu, bambu, dan pasangan batu bata atau hubab. Selain itu, terdapat inovasi terbaru di mana reaktor cacing dapat terbuat dari limbah ban bekas yang dimanfaatkan kembali sehingga dapat mengurangi limbah dari sarana transportasi. Oke, yang akan selanjutnya kami bahas adalah keunggulan dari vermicomposting. Yang pertama, vermicompos mengandung berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, besi, mangan, aluminium, natrium, tembaga, zinc, boron, dan molibdenum, tergantung pada bahan yang digunakan. Yang kedua, yakni vermicompos merupakan sumber nutrisi bagi mikroba tanah. Dengan adanya nutrisi tersebut, mikroba pengurai bahan organik akan terus berkembang dan menguraikan bahan organik dengan lebih cepat. Yang ketiga, vermicompos berperan memperbaiki kemampuan menahan air, membantu menyediakan nutrisi bagi tanaman, memperbaiki struktur tanah, dan menetralkan pH tanah. Yang keempat, vermicompos mempunyai kemampuan menahan air sebesar 40-60%. Hal ini karena struktur vermicompos yang memiliki ruang-ruang yang mampu menyerap dan menyimpan air, sehingga mampu mempertahankan kelembapan. Yang kelima, tanaman hanya dapat mengkonsumsi nutrisi dalam bentuk terlarut, maka cacing tanah berperan mengubah nutrisi yang tidak larut menjadi bentuk terlarut. Nah, kali ini apa sih perbandingan pupuk vermikompos dengan pupuk sintetis? Yang pertama, pupuk vermikompos memiliki unsur hara yang lebih lengkap dibandingkan pupuk sintetis. Yang kedua, pemakaian pupuk organik memicu perkembangan organisme tanah. Sebaliknya, pemakaian pupuk kimia justru akan membunuh organisme tanah. Yang ketiga, pupuk organik lebih aman dan menyehatkan bagi manusia dibanding pupuk sintetis karena terdiri dari susunan bahan-bahan organik. Nah, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.